Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur menjadi orang yang beruntung pada hari ini. Mengapa? Yang pertama, saya mendapatkan teman dan sahabat di MTS 1 ini, sahabat dan rekan kerja yang luar biasa, yang penuh semangat dan saling menyayangi. Yang kedua, yang spesial adalah bahwa saya bisa mendapat kesempatan untuk membersamai teman-teman yang purna tugas, yang mutasi dan diangkat di satker lain pada hari ini. Saya sangat bahagia dan sangat bangga bisa dekat dan kenal sangat dekat dengan Bapak Ibu semua. Ada Pak Wakijo, Pak Makmun, Pak Janmo dan Pak Didi yang purna tugas, Bu Faiz yang mutasi di MTS 3, Mbak Agus yang diangkat di Kemenak Purworejo, Pak Alwi yang diangkat di Magetan Jawa Timur, dan Pak Ngatio yang diangkat di MN Purworejo. Juga tidak lupa Mbak Tri yang sudah menemukan pangerannya. Namun di sisi lain, saya dan teman-teman di sini sangat merasa kehilangan dengan Bapak Ibu sudah purna tugas maupun mutasi atau diangkat di satker lain. Doa kami untuk Bapak Ibu semua, untuk teman-teman semua, sahabat semua, baik yang purna tugas, yang mutasi maupun yang diangkat di satker lain. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semua sehat selalu dan bahagia selalu dimanapun berada. Terima kasih atas segala jasa dan pengabdian Bapak Ibu semua di MTS 1 Purworejo ini. Saya dan teman-teman mohon maaf kalau banyak salah dan khilaf. Perpisahan fisik tidak bisa menghalangi cinta kami kepada Bapak Ibu semua. Kami semua tetap mencintai Bapak Ibu semua meski jauh fisik ada di antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur atas amanah baru ini untuk rekan-rekan guru. Teruslah jaga kekompakan dan bimbinglah anak-anak atau murid-murid dengan sepenuh hati. Untuk anak-anak jangan pernah lelah dalam menghafal Al-Quran, karena itu bentuk investasi dunia akhirat. Yang paling berkesan yaitu ketika dihadapkan dengan siswa yang merasa sulit dalam menghafal, namun karena ini sudah amanah, maka kami sikapi dengan sabar, kemudian siswa itu bisa selesai minimal juz 30. Disitulah rasa dalam hati ini, yaitu ikut mendapatkan pahala daripada dalam belajar Al-Quran. Alhamdulillah, saya bahagia sekali sejak awal bergabung di MTSN 1 Purworejo ini, yaitu untuk membimbing anak-anak dalam tahfidzul Quran. Memang tahfidzul Quran itu bukan suatu hal yang mudah, juga bukan yang sulit, tapi bahwasanya proses tahfidzul Quran itu tidak sekedar hafal, tapi juga nanti tetap dibarengi dengan pengamalan di kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Bagi saya, guru tahfidz itu bukan sekedar profesi, namun ini suatu bentuk ibadah di jalan Allah. Istiqomah memang berat, namun jikalau diniatkan karena Allah, insya Allah akan dimudahkan. Kemudian sebagai guru tahfidz, agar menjadi teladan, saya juga rutin dalam kesehariannya tadarus Al-Quran untuk menjaga hafalan dan bisa menjadi teladan bagi murid-murid. Saya berterima kasih sekali kepada keluarga besar MTSN 1 Purworejo. Semoga tempat ini melahirkan generasi-generasi Qurani berakhlak mulia dan
berprestasi. Insya Allah kenangan ini tidak akan pernah saya lupakan. Untuk Pak Alwi, dari lesannya Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi dihidupkan dalam jiwa para santri. Dari bimbingannya, ayat demi ayat tumbuh mengakar dalam hati anak-anak yang mencintai hafalan. Adalah tugas mulia yang tak semua orang dipilih untuknya. Kini beliau melanjutkan langkah di tempat yang baru, tapi tetap setiap ayat yang dibaca para muridnya akan selalu menjadi pahala yang menyertainya. Pak Ali hanya berpindah tempat, bukan berpindah cinta. Cinta beliau terhadap Al-Quran dan pada muridnya ini tetap akan selalu indah. Kenangan madrasah bagi saya adalah awal tahun 2019. Saya dulunya kerja di jalanan. Setahun kemudian saya menjadi keluarga besar MTSN Purworejo sebagai penjaga malam dan kebersihan. Terus itulah yang saya jalan sampai sekarang ini. Pagi, siang, sore, bahkan malam saya selalu bergaul, bercengkrama dengan Bapak Ibu guru pegawai. Itulah saya berhasil mengambil hikmah, tata cara bergaul, sopan santun, adab. Kemudian mungkin dari situ juga lah saya bisa menimbulkan kesalahan kepada Bapak Ibu guru pegawai, dan melalui kesempatan ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Arti madrasah buat saya dan keluarga saya adalah madrasah seperti rumah saya sendiri. Madrasah saya rawat seperti rumah saya sendiri. Madrasah adalah rumah kedua setelah rumah saya sendiri. Apalagi saya sebagai penjaga malam, siang, pagi, sore pun, malam pun saya selalu menjaga dan merawatnya. Terima kasih atas semua kebersamaan. Semoga silaturahmi tak putus meski waktu membawa kita ke tempat yang berbeda. Terima kasih sekali lagi. Pesan-pesan buat teman-teman seperjuangan adalah bekerjalah dengan semangat, bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan sabar, bekerjalah dengan doa untuk bekerja untuk menghidupi keluarga. Semoga kita diberi kesehatan seterusnya. Amin. Saat sistem kepegawaian mulai online dan kami berhasil transisi bersama-sama, itu butuh adaptasi yang luar biasa. Walaupun beban kerja banyak, tapi saya merasa tidak sendiri, kami saling membantu. Madrasah ini hebat karena semangat gotong royongnya. Jangan hilangkan hal tersebut. Di balik dokumen dan tumpukan berkas ada sosok Bu Agus, sosok telaten. Beliau menjadikan administrasi bukannya hanya tentang sistem, tapi juga tentang pelayanan yang memanusiakan manusia. Awalnya sangat deg-degan karena mendapatkan tugas yang sangat besar dan tanggung jawab yang luar biasa. Tetapi seiring berjalannya waktu, kepercayaan dan dukungan dari teman-teman, itulah yang membuat saya kuat. Pencapaian terbesarnya ketika memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap aturan, sehingga adanya ketersediaan dana dan anggaran untuk mencukupi kebutuhan madrasah, sehingga semua kegiatan madrasah bisa kita cukupi. Bekerjalah dengan jujur karena uang bisa dihitung, tetapi kepercayaan tidak akan pernah bisa dibeli. Seperti rumus hidup, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita indah saya. Ya, bagi saya Bu Faiz sebuah pribadi yang bisa dikatakan dalam diam beliau itu mengatur alur, dalam senyum dia itu selalu menjaga amanah.
Bu Faiz adalah sosok bendahara yang selalu menjaga keseimbangan antara kepercayaan dan ketelitian. Dia juga selalu menunjukkan kesabaran dalam bekerja, walaupun harus disela oleh kesibukan yang sesungguhnya bukan menjadi bagiannya, tapi dia tidak menunjukkan keberatan. Special music from Saka Lighting Malang featuring E.T. Jangkrik Production. Alhamdulillah, pensiun dibani sehat, bisa ibadah, ngopeni manuk mure. Manuk murine kaya wis angkrem. Meh. Atas muga-muga barokah. Pak Didi, sosok bekerja keras yang selalu datang paling awal. Beliau bukan yang sering tampil di depan kelas, tapi kehadirannya selalu dirasakan semua orang. Pak Didik bekerja dengan ikhlas, setia, dan penuh tanggung jawab. Beliau adalah bagian penting dari persuratan madrasah ini. Alhamdulillah wis pensiun. Saiki nang omah. Dilalah alhamdulillah meneh gabahe akeh, tinggal nanti liyane ya akeh. Ya karang dadi wong tani, ya, pensiun ya balik nang desa. Saiki ngabdi nang masyarakat. Priwe meneh wong karang pengabdiane wis digeser kon dadi rakyat ngabdi nang masyarakat, difulke ngabdi nang masyarakat. Priwe wis motore piro 3, mobile 1, bojone 1, tinggal ngibadah neng omah. Omahe gede, wis duwe toko barang. Alhamdulillah tokone ya rada laris. Hai Pak Wagijo, untuk Pak Wagijo, beliau adalah orang yang sangat hebat. Angka demi angka, rumus demi rumus di tangan Pak Wagijo berubah menjadi petualangan yang penuh makna. Tegas, namun bersahabat. Disiplin, namun penuh perhatian. Beliau percaya pendidikan bukan sekedar soal benar ataupun salah, tetapi tentang bagaimana membuat siswa berani mencoba. Angka-angka di tangannya bukan sekedar hitungan. Baginya angka itu perlu dicermati, dibaca dengan teliti, lalu dimaknai dengan hati. Itu semua sebagai bentuk kecintaan pada lembaga tempat dia bekerja. Jadi kesan saya selama menjadi guru bahasa Inggris di MTS Negeri 1 Porsche ini sangat membanggakan karena anak-anak itu sudah bagus. Nah, cuma satu ya yang perlu ditingkatkan mengenai kedisiplinan. Nah, ini karena saya ini sebagai guru yang hampir pensiun, maka saya memberi pesan untuk kalian semuanya untuk jaga nama baik madrasah.
Jadi jangan pernah lelah berbuat baik, meski tak selalu terlihat. Tetap sabar, tetap belajar, dan jangan tinggalkan rasa keikhlasan, karena itulah yang akan menjadi kenangan. Syukur karena saya merasa sudah diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga ini, dan syukur itu yang membuat perpisahan ini terasa indah. Pesan saya, jangan takut belajar hal baru. Guru juga terus belajar. Saya pamit bukan untuk pergi, tapi untuk memberi ruang tumbuh bagi generasi baru. Pak Sujatmo itu guru dengan senyum tenang dan tutur bijak. Di setiap kelas yang beliau masuki ada kedamaian. Tak hanya mengajar grammar, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab dan ketekunan. Banyak siswa yang diam-diam menjadikan inspirasi. Harapan saya seiring dengan moto Madrasah Maju Bermutu Mendunia adalah apapun usaha madrasah jangan sampai mendunia tapi lupa akhirat. Doa terbaik saya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa saya semoga warga madrasah, khususnya para guru dan karyawan pegawai, bisa menjalankan tugasnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, sehingga apa yang menjadi cita-cita visi misi madrasah bisa terwujud dengan baik. Dalam konteks ini saya bukanlah tipe orang yang ideal. Artinya saya tidak merencanakan sesuatu, mungkin karena kebodohan dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti saya akan tetap bergelut di bidang keilmuan, di dunia keilmuan, dengan prinsip flowing, enjoying without belonging. Mengalir menikmati tanpa harus memiliki. Itu prinsip yang saya anut. Pak Makmun selalu sabar dalam membimbing kami. Beliau hadir sebagai senior, sahabat, pembimbing, dan sosok ayah kedua bagi banyak generasi. Bahasa boleh berubah, tapi cinta dan kenangan tetap tinggal. Terima kasih untuk semua pelajaran indah ini. Alhamdulillah bisa pensiun, awak sehat, bisa nyambung kegiatan sore makan bete, anjuk makan iwak, terus fokus ibadah. Dengan demikian saya menjadi lebih free. Mother, make me a glass coffee please. Okay, my husband, coffee is ready. Setelah masuki masa pensiun, awak dhewe kan wis dadi wong biasa. Jadi ketoke lebih kerep berdua. Jadi iso ngomong-ngomong macam-macam lebih banyak daripada sebelumnya. Kegiatan di rumah jadi lebih intensif. Ya, ayo foto iso kirimi ke video. Kan di video ini ya kirimi ditonton.